Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 1 dari My DRS Nemesis dimulai pada tahun 2009. Baek Soo-jong adalah seorang yang berprestasi dan cukup rajin belajar. Para pengganggu berkomentar bagaimana dia tidak memiliki ibu, uang, atau koneksi. Mereka mencoba memilihnya tetapi dia melawan dengan sikapnya yang tidak masuk akal. Namun, dia berharap dia tidak begitu mandiri dan memiliki cinta pertama yang bisa dia andalkan. Subin, kakaknya menghabiskan hari-harinya bermain video game. Dia mengomelnya dan harus merawatnya karena ayah mereka sibuk bekerja. Namun, ketika teman-teman gamenya meremehkannya, dia bersumpah untuk membawanya ke level teratas hanya dalam 3 hari. Bahkan jika itu berarti bermain siang dan malam. Di tengah pencarian, dia menemukan naga hitam yang awalnya kasar padanya karena dia berusia 22 tahun dan dia berusia 19 tahun. Mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan penjahat-jahat besar. Dia bahkan menyelamatkannya pada satu titik dan dia terpesona dengannya. Dia mengundangnya ke timnya, tim Fatal Attack bersama 3 anggota lainnya. Mereka terus menggoda ide penyembuhnya dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gadis dan mengubah ID-nya menjadi Strawberry. Mereka terus-menerus menggodanya dengan naga hitam karena chemistry bertarung mereka dan dia menikmatinya. Soo-jong dan naga hitam bersenang-senang bersama dan bahkan menjalin ikatan saat dia bertanya tentang keluarganya. Pada gilirannya, dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki orang tua dan kesepian. Mereka setuju untuk saling mengandalkan dan jatuh cinta satu sama lain. Segera, mereka mulai berbicara setiap hari melalui teks dan bermain bersama. Pertemuan tim dalam kehidupan nyata diputuskan. Ultimate Pro muncul lebih dulu dan dia memiliki estetika badas seperti avatarnya. Kitip adalah seorang anak laki-laki emo sedangkan Bin Bak adalah pria yang tampak manis. Mereka mengungkapkan bahwa naga hitam tidak pernah muncul tetapi dia akan muncul untuk Soo-jong. Tapi mereka semua terkejut ketika seorang bintang rock wannabe berusia 15 tahun muncul. Naga hitam tidak bisa bernyanyi untuk menyelamatkan hidupnya dan dia sangat murahan. Soo-jong malu dan berlari keluar. Dia mengikutinya dan menyatakan cintanya kepadanya di tengah jalan. Bahkan pengganggunya hadir dan Soo-jong dipermalukan. Dia memanggilnya menyedihkan dan menyerbu pergi sementara pengawalnya menyeretnya pergi. Di rumah, saat dia menangis, dia menggambarkan cinta pertamanya sebagai hal yang memalukan. Saat ini tahun 2024 dan Soo-jong telah menjadi pembunuh sutradara. Dia terus bentrok dengan sutradaranya karena sifat korup mereka yang bertentangan dengan ideologinya. Hal ini menyebabkan ketiga sutradara berhenti atau dipecat. Timnya takut dan kagum padanya dan bertanya-tanya siapa direktur baru nantinya. Ini memotong Ban Ju-yeon menyamar dan membasmi pejabat korup di grup Yonsung. Dia adalah satu-satunya cucu ketua dan mengambil tanggung jawabnya untuk melindungi perusahaan dengan serius. Dia tidak memiliki kehidupan publik dan menyembunyikan minat pribadinya pada musik rock agar tidak memberi musuh-musuhnya amunisi. Tugas berikutnya adalah peran direktur di Yonsung Department Store untuk menggandakan penjualan. Dan ya, itu adalah tim yang sama dengan tim Soo-jong. Ju-yeon berada di konser rock ketika neneknya memanggilnya ke rumah sakit. Dia sedang terburu-buru dan dia menabrak mobil Soo-jong. Dia mencoba menyelesaikannya dengan singkat tetapi dia marah dengan kekasarannya dan masuk ke mobilnya untuk memastikan dia bukan penipu. Dia menyerah dan membawanya ke rumah sakit. Dia percaya dia telah melihatnya di suatu tempat tetapi dia pikir dia memukulnya. Kesal, dia menghilang di tengah kerumunan. Soo-jong tidak percaya dan mengoceh kepada Ultimate Pro yang sedang berjuang dengan restoran barunya. Soo-jong tiba-tiba menyadari bahwa Ju-yeon bertindak dan terlihat seperti naga hitam dan bergidik ngeri. Sementara itu, Ju-yeon diperintahkan untuk menghadiri pemakaman seorang karyawan. Nenek baik kepada putra kecil karyawan dan Ju-yeon menangis. Sebuah kilas balik menunjukkan nenek memarahinya karena menangis dan menyalahkannya atas kematian putranya. Saat ini, dia terus-menerus diperingatkan tentang perannya yang genting sebagai penerus nenek. Dia tidak mampu membuat kesalahan terkecil sekalipun. Dia mengambil semuanya dengan tenang dan kemudian bersantai di gua otaku tersembunyi di kamar tidurnya yang apik. Keesokan harinya, saat dia melihat sekeliling di markas, dia terus-menerus mendengar suara keras Soo-jong saat dia mengeluh tentang pengemudi gelandangan, makanan yang buruk, dan perekrutan direktur yang salah.
Kami mengetahui bahwa dia dibebani dengan beban kerja setiap kali peran sutradara kosong, itulah sebabnya kali ini, dia bersumpah untuk cocok dengan sutradara baru. Ju Yeon membuat catatan perbaikan dan kepala Kwon terkesan. Dia kemudian mengunjungi temannya, kepala desainer Kim Sin-won. Dia menjaga jarak Sin-won tetapi desainer melihat Ju Yeon sebagai adik laki-laki. Sin-won juga canggung dan playboy. Ju Yeon memperingatkannya untuk menjauh dari romansa kantor dan melarikan diri saat Sin-won mengacaukan bajunya. Tim melihat Ju Yeon memasuki kantornya dan menyarankan Soo Jong untuk menyambutnya. Dia setuju untuk memainkan politik kantor yang biasa dan menerobos masuk. Dia sedang mengganti bajunya dan dia melihat tato naga besar di punggungnya. Dia terkejut melihat bahwa dia juga pengemudi tabrak lari. Di akhir My DRS Nemesis episode 1, dia menutup mulutnya untuk menghentikannya mengatakan sesuatu.